Cara mengetahui capaian hasil UN tahun 2019. Sini sudah sediakan ya alamat webnya. Ya, kalau kita kopikan, Ctrl C, kita buka browsernya, langsung Ctrl V, Enter. Ya, ini hasil rata-rata nasional untuk SMP paling tinggi bahasa Indonesia 65,689. Berikutnya bahasa Inggris 50,23, IPA 48,794 dan matematika 46,561. Ini untuk SMP. Kita lihat ke bawah di sini. Ini MTS. Berikutnya SMA. SMA IPA, ya tadi SMA Bahasa, SMA IPS, SMA Katolik, SMA Protestan, lalu SMA Bahasa, MA IPA, MA IPS, MA Keagamaan, SMK, ya sampai SMK. Ini semua baik UNBK maupun UN KPS secara keseluruhan. Ya, kalau UNBK klik saja khusus untuk ujian nasional berbasis komputer. Ya, ini capaiannya untuk UNBK, untuk SMP. Paling tinggi adalah bahasa Indonesia 66,116, untuk bahasa Inggris 50,958, berikutnya IPA 49432 dan matematika 46,165. Ya, ini untuk 2019. Kita coba capaian wilayah satuan pendidikan. Ini secara nasional ya. Untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, ini rata-ratanya 51,86. Kita lihat per provinsi. Kita buka, kita Jawa Barat. Ya, ini untuk provinsi ini nasional. Jadi provinsi di bawah nasional untuk bahasa Indonesia, provinsi rata-rata provinsi 63,62, untuk nasional 64,67. Ini pun bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Inggris di atas rata-rata nasional 49,59, ini 49,56. Matematika di bawah rata-rata nasional, IPA di bawah rata-rata nasional. Jadi secara keseluruhan rata-rata provinsi di bawah rata-rata nasional. Ya, kita lihat per mata pelajaran. Kita per kabupaten kota saja dulu. Kita lihat di kota Tasikmalaya. Ya, ini kota Tasikmalaya. Ini untuk bahasa Indonesia di atas provinsi dan di atas nasional. Ya, untuk bahasa Inggris di atas provinsi, di atas nasional. Untuk matematika di atas provinsi, di atas nasional. Untuk IPA sama, ya secara keseluruhan rata-ratanya di atas rata-rata provinsi dan rata-rata nasional. Itu untuk kota Tasikmalaya. Kita lihat berdasarkan sekolah, kita sekolah SMP 16, coba cek. Ya, ini untuk bahasa Indonesia di bawah rata-rata baik kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Untuk bahasa Inggris ini 5,71, di bawah rata-rata kabupaten kota, tapi di atas rata-rata provinsi, di atas rata-rata nasional. Untuk matematika ini 51,24, di atas kabupaten kota ya, untuk matematika di atas provinsi dan di atas nasional. Ini nasional yang hijau. Untuk IPA ya di atas rata-rata kabupaten kota, di atas provinsi, di atas nasional. Ya, untuk IPA 58,34. Ya, sedangkan untuk kabupaten kota 51,05, untuk provinsi 46,74, untuk nasional 48,08. Secara keseluruhan rata-ratanya ini untuk sekolah SMP 16 54,73, di atas rata-rata kabupaten kota, di atas rata-rata provinsi dan di atas rata-rata nasional ya. Kita bisa lihat di sini bahasa Indonesia
Ya, ini bahasa Indonesia. Ya, sudah tadi kita lihat di bahasa Inggris. Ya, ini bahasa Inggris. Kita lihat di matematika. Ya, ini di atas. Ya, tadi sudah lihat berdasarkan IPA. Ya, ini. Berikutnya kita lihat dari penguasaan materi. Kita coba penguasaan materi dari awal dari bahasa Indonesia. Ya, ini penguasaan materi. Ya, untuk membaca non sastra di sini untuk sekolah satuan pendidikan 59,6 di bawah rata-rata kabupaten kota, di bawah provinsi dan di bawah nasional. Untuk membaca sastra 53,25 di bawah rata-rata kabupaten kota, di bawah provinsi dan di bawah rata nasional. Untuk menulis terbatas 71,48 di bawah rata-rata kabupaten kota, di bawah provinsi, di bawah rata-rata nasional. Untuk menyunting kata kalimat paragraf 51,79 di bawah kabupaten kota, di bawah provinsi, di bawah nasional. Untuk menyunting ejaan 51,96 di bawah rata-rata kabupaten kota, di bawah rata-rata provinsi dan di bawah rata-rata nasional. Ya, ini coba untuk bahasa Inggris. Ya, untuk bahasa Inggris, untuk fungsi sosial 55,92%, ya capaiannya rata-ratanya. Untuk kabupaten kota 56,61 berarti di bawah rata-rata kabupaten kota. Ya, tapi di atas provinsi 53,39, di atas nasional 54,05. Untuk struktur teks 49,53 di bawah rata-rata kabupaten kota, di atas rata-rata provinsi dan di atas rata-rata nasional. Untuk unsur kebahasaan ya rata-rata 47,59% ini di bawah rata-rata kabupaten kota, di atas rata-rata provinsi, di atas rata-rata nasional. Kita cek untuk matematika ya. Untuk bilangan 41,03% ini di bawah kabupaten kota 53,15%, tapi di atas rata-rata provinsi 36,98%, di atas rata-rata nasional 38,51%. Untuk aljabar 58,09% ini di atas rata-rata kabupaten kota 55,69%. Ya, di sini di atas rata-rata provinsi 50,64% dan di atas rata-rata nasional 50,88%. Untuk geometri dan pengukuran 51,68% ini di atas rata-rata kabupaten kota 45,44%. Di atas rata-rata provinsi 40,8%, di atas nasional 41,8%. Untuk statistik dan peluang ini 60,42%, ini di atas rata-rata kabupaten kota, di atas rata-rata provinsi dan di atas rata-rata nasional. Kita lanjut ke IPA ya. Untuk IPA di sini untuk pengukuran zat dan sifatnya 53,84% ini di atas rata-rata kabupaten kota, di atas rata-rata provinsi dan di atas rata-rata nasional. Untuk mekanika dan tata surya 55,8%. Ini di bawah rata-rata kabupaten kota, tetapi di atas rata-rata provinsi dan di atas rata-rata nasional. Untuk gelombang listrik dan medan ini 45,92%, di atas rata-rata kabupaten kota, di atas rata-rata provinsi, dan di atas rata-rata nasional. Untuk makhluk hidup dan lingkungannya 66,89%, di atas rata-rata kabupaten kota, di atas rata-rata provinsi, dan di atas rata-rata nasional. Untuk struktur dan fungsi makhluk hidup ini 67,05%, di atas rata-rata kabupaten kota, di atas rata-rata provinsi, dan di atas rata-rata nasional. Ya, berikutnya kita lanjut ke daftar nilai wilayah satuan pendidikan. Kita klik saja. Ini per provinsi di sini. Ya, nilai bahasa Indonesia rata-rata nasionalnya 64,67. Jawa Barat 63,62%, berarti di bawah rata-rata nasional.
Untuk bahasa Inggris, rata-rata nasional 49,56%. Ini 49,59%. Ya, di atas sedikit, di atas rata-rata nasional. Untuk matematika, 43,95%. Ini rata-rata nasionalnya 45,06. Di bawah rata-rata nasional. Untuk IPA, 46,724. 46,7 di bawah rata-rata nasional yaitu 48,68. Rata-rata keseluruhan untuk Jawa Barat 50,98, ini di bawah rata-rata nasional 51,84. Ya, kita coba para Jawa Barat. Ya, ini untuk Jawa Barat ini kabupaten kota. Coba lihat kota Tasik. Ini kota Tasik. Ya, ini kota Tasik, ini bahasa Indonesia. 66,2 ini provinsi, ya, di atas rata-rata provinsi. Untuk bahasa Inggris 53,4, di atas, ini 49 di atas rata-rata. Untuk matematika 49,8 di atas rata-rata. Dan untuk IPA 51,36 ini di atas rata-rata provinsi. Dan secara keseluruhan 55,07 ini 50,98. Ini di atas rata-rata provinsi. Berikutnya untuk per sekolah, ya, kita langsung ke kota Tasikmalaya. Ya, ini yang paling tinggi mungkin. Untuk SMP 1 rata 77,55. Ini untuk SMP 2 72,34. SMP ya rata-rata 55,07. Kita cek SMP 16 di sini 54,73, ini di bawah rata-rata kabupaten kota. Ya, ini 55. Ya, sedangkan SMP 16 adalah 54,73. Kita cek ya. Mungkin kita bisa diperkecil tampilannya biar kelihatan, biar dibandingkan. Ya, masih belum, kita perkecil lagi. Ya, untuk SMP 16 di sini dibandingkan dengan rata-rata kabupaten kota. Ya, ini 57,63, ini di bawah rata-rata kota Tasik adalah 66,2. Terus untuk bahasa Inggris, ini SMP 16 51,7. Rata-rata kabupaten kota 53,42. Untuk matematika 51,24. Ini rata-rata kabupaten kota 49,28. Jadi matematika di atas rata-rata kota Tasik. Terus untuk IPA 58,34. Rata-rata kota Tasik 51,36. Jadi untuk matematika dan IPA di atas rata-rata kabupaten kota. Sedangkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di bawah rata-rata kota Tasik. Ya, demikian cara untuk mengetahui capaian hasil ujian nasional tahun 2019.